Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ira Handani Saragi dengan NIM 2002030019, jurusan Budidaya Perairan. Dosen pembimbing Wiwin Kusuma Atmaja Putra SPI MSI. Baik, kali ini saya mendapatkan tugas yaitu analisis penentuan lokasi budidaya dan pengaruh wadah terhadap biota budidaya. Baik, saya mengambilkan jurnal yaitu pengaruh penggunaan jenis wadah yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan betutu Oxeoleotris marmorata. Ikan betutu merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang sangat potensial di Indonesia. Permintaan terhadap ikan betutu semakin meningkat baik dalam maupun luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Pada budidaya ikan betutu, faktor yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan yang lambat dan tingkat kelangsungan hidup yang rendah. Laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan betutu sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ikan itu sendiri. Faktor internal merupakan sifat genetik, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan. Ikan betutu adalah pemilihan jenis wadah budidaya yang tepat. Wadah budidaya merupakan ruang tempat berinteraksinya antara ikan sebagai biota budidaya dengan air sebagai media budidaya untuk menentukan dan berkembang. Jenis wadah budidaya sangat menentukan hasil dari interaksi antara ikan dan air. Indikator yang mudah terlihat dari hasil interaksi antara ikan dengan air adalah pertumbuhan ikan dan kualitas air selama kegiatan budidaya. Terdapat beberapa jenis wadah dalam kegiatan budidaya ikan. Namun yang sering digunakan itu untuk budidaya ikan air tawar adalah wadah budidaya berupa kolam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis wadah budidaya kolam, tanah, kolam hapa, dan kolam terpal terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan betutu. Penelitian ini dilakukan selama 120 hari yang bertempat di kolam percobaan program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Islam Indagiri. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat tulis, serok, wadah budidaya berupa kolam tanah, kolam hapa, dan kolam terpal, termometer dan deometer, pH meter, dan amonia test kit. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa satu, perbedaan wadah berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot dan laju pertumbuhan spesifik, namun tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup ikan betutu. Yang kedua, pertambahan bobot terkait ikan betutu terdapat pada perlakuan jenis wadah kolam tanah. Yang ketiga, pertambahan bobot dan laju pertumbuhan spesifik ikan betutu pada kolam tanah berbeda nyata dengan kolam hapa dan kolam terpal. Demikian pula pertambahan bobot dan laju pertumbuhan spesifik ikan betutu pada kolam hapa berbeda nyata dengan kolam terpal. Yang keempat, nilai parameter kualitas air pada seluruh wadah pemeliharaan masih mendukung pertumbuhan. Baik, sumbernya yaitu ahlinya Riona dan Harhab tahun 2019. Pengaruh penggunaan jenis wadah yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan betutu Oxeoleotris marmorata. Baik, yang kedua yaitu analisis penentuan lokasi budidaya. Penentuan lokasi budidaya berkeramba jaring apung di perairan Teluk Perigi, Kabupaten Trenggalek dengan pendekatan sistem informasi geografis. Budidaya keramba jaring apung. Keramba jaring apung merupakan salah wadah pemeliharaan ikan terbuat dari jaring yang berbentuk segi empat ataupun silinder dan diapungkan pada permukaan air dengan menggunakan pelampung dan kerangka kayu, bambu, besi, serta sistem perjangkaran. Budidaya kajang merupakan cara budidaya yang dapat dilakukan di laut, sungai, ataupun di danau. Jaring keramba jaring apung yang digunakan keramba ini adalah terbuat dari bahan polyethylene, yaitu pada rasio ukuran mata jaring tergantung jenis hasil laut apa yang dibudidayakan. Karakteristik perairan budidaya perikanan laut. Karakteristik perairan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitasnya yang akan dibudidayakan. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi budidaya perikanan laut, yaitu suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut ataupun SPL merupakan jumlah energi ataupun panas yang terserap oleh massa air yang berasal dari sinar matahari. Secara umum, SPL dibedakan menjadi 4 zona, yaitu tropik, kubik, beriklim sedang panas, dan beriklim sedang mendingin. Selanjutnya, klorofil. Klorofil ini adalah pigmen yang memiliki kemampuan untuk berfotosintesis dan terdapat pada seluruh organisme fitoplankton dan tumbuhan. Konsentrasi nutrin sangat mempengaruhi persebaran konsentrasi
klorofil di perairan, dan umumnya konsentrasi nutrien yang berada di permukaan laut jumlahnya lebih sedikit daripada lapisan termoklin dan lapisan dalam. Selanjutnya, fitoplankton. Fitoplankton merupakan organisme laut yang melayang dan hanyut pada perairan dan memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Kedalaman perairan, yaitu diketahui untuk pemasangan keramba jaring apung di lokasi yang sesuai agar substrat dasar dan pada perairan tidak berpengaruh terhadap tumpukan limbah dari kegiatan budaya, karena menurut suhu bandar dapat menyebabkan kondisi anaerobik yang menghasilkan senyawa kimia beracun bila oksigen terlalu habis. Selanjutnya, kecepatan dan arus. Di budaya perikanan laut harus memiliki pengaruh dan transportasi massa air yang membawa kandungan nutrien dan oksigen terlarut dan mempengaruhi organisme parasit pada ikan. Selanjutnya, turbiditas adalah kandungan bahan organik maupun anorganik yang terdapat pada perairan yang dapat mempengaruhi hidup organisme yang ada di dalamnya. Salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Kandungan garam mempunyai pengaruh pada sifat-sifat air laut. Derajat keasaman ataupun yang disebut dengan pH merupakan suatu indeks kadar ion hidrogen H+ yang menunjukkan keseimbangan antara asam dan basa. Analisis spesial untuk menentukan lokasi budidaya overflow merupakan penyatuan data dari lapisan layar yang berbeda. Secara sederhana, overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. Baik, kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1. Tingkat kesuburan di perairan Teluk Perigi pada bulan Maret dan Oktober 2016 tergolong tinggi ataupun rich phytoplankton. Hal ini ditubuhkan dengan rata-rata persebaran konsentrasi klorofil. Hasil ini menunjukkan bahwa perairan Teluk Perigi pada umumnya memiliki tingkat klorofil yang cukup tinggi sehingga pada sebagian wilayahnya kurang cocok. Yang kedua, hasil analisis spesial menunjukkan bahwa wilayah Teluk Perigi umumnya sesuai untuk dilakukan budaya keramba jaring apung. Hasil penggabungan weighted overlay pada kedua periode menunjukkan skor rata-rata yaitu 2,18 dari skala 3 dengan rincian wilayah yang masuk kategori sesuai. Sumber dari penelitian ini yaitu Mahaputra BG 2017, yaitu penentuan lokasi budidaya keramba jaring apung di perairan Teluk Perigi Kabupaten Trenggalek dengan pendekatan sistem informasi geografis ataupun Doctoral Dissertation Institute Teknologi 10 Maret. Baik, sekian mengenai presentasi saya mengenai analisis penentuan lokasi budidaya dan pengaruh wadah terhadap biota biola laut. Baik, sekian saya ucapkan terima kasih.